satu itu nenek sempat lemes lagi gitu. Cuman kayak mudah-mudahan gak apa-apa, mudah-mudahan sehat. Hamin 30 puasa, sebelum puasa lah itu teman-teman, mau mendekati puasa. Itu dapat telepon malamnya nih ya, berarti ya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Deo Motovlog. Jadi kali ini saya membahas tentang masa-masa Idul Fitri atau masa-masa Lebaran. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Maaf bila saya ada salah kata atau saya ada penonton semuanya. Jadi sebelum melanjutkan videonya, Jadi sebelum melanjutkan videonya jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Tenggorokan gak enak nih. Tenggorokan gak enak. Jadi saya akan membahas tentang masa-masa liburan, masa-masa Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Karena Hari Raya Idul Fitri tahun sekarang itu ada senangnya dan ada sedihnya. Jadi untuk senangnya itu tahun pertama puasa atau Hari Raya Idul Fitrinya bareng istri teman-teman. Jadi seneng banget lah gitu. Tahun sekarang tuh bisa lebaran bareng istri, bisa ras terkuat di dunia, meminta maaf kepada suaminya. Itu seneng gitu. Itu salah satu contoh senengnya teman-teman. Ya mudah-mudahan kita tahun ini diberi momongan teman-teman, atau diberi keturunan. Mudah-mudahan kita bantu doanya. Kalau senangnya itu masih banyak teman-teman. Senangnya masih banyak banget malah senangnya. Kalau untuk sedihnya tuh di Hamin 3 mau ke Lebaran teman-teman, itu nenek meninggal. Hamin 3 Lebaran tuh nenek meninggal di hari Jumat sore teman-teman. Ini kayak udah mau Lebaran gitu. Kayak apa ya, kelihatannya emang sebelumnya juga kayak sehat, bisa minum, bener-bener kayak ya nggak berpikiran aneh-aneh gitu. Tiba-tiba lagi di rumah ya lagi jualan lagi di telepon kita ini udah nggak ada. Jadi tahun ini tuh berkurang satu tuh. Jadi itu sih pentingnya, karena gimana ya, saya sama istrinya sebelum nikah ya itu masih masa-masa pengit kan ya. Masa-masa pengit itu sempat kita tuh sempat bilang ya, ngobrol lah berdua sudah nikah kita urus nenek untuk ke rumah sakit untuk kontrol gitu kan. Karena emang nenek itu udah diobat, masih tetap pusing gitu kan, pusing kayak inap, obat puskesmas sama kayak gitu, obat biasa sama tetap. Jadi kayak mungkin ingetannya udah mulai kurang gitu. Itu obat tuh satu istri misalkan isinya 4 itu bisa habis cuman dalam waktu 2 jam gitu. Jadi kayak udah minum obat, ngobrol-ngobrol atau diem, lupa minum obat lagi. Terus dia lupa nggak ada yang merhatiin gitu, tanya pada
apa itu lagi di ruang tengah atau di pinggiran obat deket nih sama minum diminum lagi obat kayak gitu tuh. Nah akhirnya waktu masa ping itu dari bilang kayak gitu kayak temuin dulu nenek buat izin mau nikah kan. Itu kan masa ping itu jadi kalau ewang gitu apa ya, jadi sendiri apa masing-masing gitu nyamperin neneknya kalau habis tekar kabel nyamperin neneknya tuh sekali gitu masing-masing. Pertama dulu lah bilang aku nikah gitu kan, kedua istri juga bilang kayak gitu kalau mau nikah kemari gua denger gitu. Akhirnya cuma di pas hari H ya nih ya, sebelum hari H tuh sempat nggak enak banget, sempat lemes lagi kan ya. Sebelum hari H nikah kita tuh itu nenek sempat lemes lagi gitu, cuman kayak mudah-mudahan gak apa-apa berarti mudah-mudahan sehat. Akhirnya di hari H itu bisa datang teman-teman ya, nenek datang gitu walaupun kayak pakai kursi roda gitu, cuman kayak apa ya, bisa senyum lah gitu teman-teman, masih bisa di apa namanya ya, dibercandain gitu ya, kayak dijayulin gitu, masih bisa ketawa gitu. Cuman ya emang tempat kayak itu ya berat ya, stroke ringan ya berarti ya, stroke ringan ya, sebelum stroke ringan ya kan. Nah itu stroke ringan sebelah teman-teman, jadi bibirnya ketarik, terus sebelah kanannya kakinya tuh lemes tuh, kanan tangan kanan itu lemes. Nah cuman kalau untuk tangan sama kaki mah sebentar gitu. Nah kalau untuk apa namanya, kalau untuk mulut itu jadi masih ketarik, jadi bicaranya ada jelas yang enggak gitu, kadang ngomong gitu, tapi ya sebagian ada yang jelas ada yang enggak gitu. Saya kayak takut gitu kan, jangan sampai gitu kan, karena emang kita tuh udah ngomong gitu, nggak ada apa-apa gitu di hari kita nikah, aman gitu, kayaknya apa senyum di foto pun senyum gitu. Nah setelah 30 hari pernikahan itu tiba-tiba nelpon, katanya inget kakak kayak gitu. Tanya kan sama saudara tuh inget apa, mungkin telat gitu kan ya gitu. Jadi guys telat apa ya, ingetannya telat lah gitu ya, karena udah sendiri juga gitu. Itu nanyain katanya kakaknya pada nikah tapi nggak ngundang nenek gitu. Padahal kan foto ada gitu, orang datang juga senyum gitu. Nah akhirnya kayak gitu udah saya sama istri nyamperin itu kayak ngobrol, kasih tahu foto-fotonya, ini nenek, oh baru udah, oh iya datang lagi gitu. Jadi emang telat gitu ya, terus sakit tuh mulutnya. Nah Hamin 30 puasa, sebelum puasa lah itu teman-teman, mau mendekati puasa itu dapat telepon malamnya nih ya berarti ya, malam katanya nenek dirawat di rumah sakit, mau dirawat, akhirnya kita nyusul, yang lain pulang, kita nyusul ke rumah sakit. Nah saya sama istri bergadang sama saudara satu dua lah nungguin rumah sakit, karena biar tahu nih kenapa gitu, biar tahu kenapa, karena emang ya mungkin janji saya sama istri itu alhamdulillahnya tuh udah ketepatin gitu, terus nenek ke rumah sakit. Nah dari situ tuh kayak
Ya udah kita yang ngurus, nggak apa-apa, dirawat, kita ngurus-ngurusnya sampai dapat kamar segala macam beres. Berapa hari sih dirawatannya? 4 hari ya, semingguan dirawat. Beres dirawat itu kan kontrol nih. Kita yang nganterin kontrol itu, kontrol tuh 3 dokter, ada jantung, dokter dalam, sama dokter paru. Yang pertama kontrol tuh dokter dalam ya, jantung. Nah yang jarak semingguan gitu nggak masalah, dokter dalam. Nah minggu akhir puasa itu dokter paru. Nah yang sebelumnya juga kayak kita nggak berpikiran apa-apa mungkin ya. Di Hamin 3, ya Hamin 4 berarti hari Kamisnya itu kan memang harusnya kontrol gitu. Kontrol ke dokter paru. Nah dari situ ya sama itu datang buat jemput kontrol. Nah dari situ udah siap-siap, kita pun kayak udah siap mau kontrol nih gitu. Karena emang harus ada routine dulu gitu. Akhirnya kayak mau mau kontrol, masih aman, masih kontrol apa mau kontrol. Pas mau kontrol tuh kakinya tuh udah apa, kakinya tuh bisa ngelipet, cuman kayak aduh sakit sakit lah gitu kalau ngelipet tuh. Nah kalau dari pantat sampai ke pipi itu udah kaku, udah keras lah gitu ya. Terus kalau dipaksa pun pantas semua motor kan bisa. Kalau misalkan dipaksakan rentan ya teman-teman, takutnya kenapa gitu ya, kamitnya lah gitu, takut lah gitu, rentan kan. Karena diangkat sedikit kayak aduh sakit gitu kan, nyeri gitu. Itu ya udah hari ini nggak usah kontrol gitu. Itu kan udah daftar juga gitu. Ya udah hari ini nggak usah kontrol, nggak usah rumah sakit lagi gitu, karena emang nenek itu udah apa ya, udah susah juga gitu, untuk bangun pun susah, karena ya terkecuali kayak pakai tandu ya teman-teman, karena kan lebih lurus lah gitu ya. Tandu kan beda sama kalau kita duduk kursi mobil terus di apa ya, dibopong apa, kalau bahasa Indonesia itu dilahun tuh apa, dipangku. Nah kalau dipangku tuh kesian nanti pas ada polisi tidur lah, atau ada lubang lah, atau gimana, itu kan pasti sakit gitu. Hanya kayak ya udah kita, yang penting kan kita tahu waktu ya udah ikhtiar, udah ikhlas segala macam lah. Kita udah nggak doain yang aneh-aneh, kita nggak doain nenek itu cepat-cepat pulang. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Dari situ kayak bawa Edi, dari situ ya udah pada udah bilang ya udah ikhlas, udah siap, itu udah ngebantu. Dan saya sama istri juga pas 30 hari berarti ya ngurus itu tuh kan ya, pas 1 bulan kan kita ngurus di rumah sakit ya, kita ngurus ini dari rumah sakit sampai iya pastian 1 bulan gitu. Ini benar-benar pas 1 bulan ya. Mungkin yang alhamdulillah apa ya, alhamdulillahnya tuh ya kita udah ketepatan gitu, udah apa ya, udah benar-benar diurus sama kita gitu. Dan sama itu udah diurus kayak ke rumah sakit atau kontrol itu alhamdulillah. Makanya gitulah, itu asli dunia gitu. Karena Hamin 3 sudah tidak berperang satu, cuman kan mau gimana lagi ya gitu. Apa namanya, kita umur nggak akan ada yang tahu,
musibah nggak ada yang tahu, rezeki pun kita nggak ada yang tahu, semuanya udah diatur sama yang di atas. Jadi untuk teman-teman minta doanya, minta apa ya, minta doanya lah kepada teman-teman semuanya. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Mohon maaf, mohon maaf, terima kasih.